tidak pernah habis waktu kita di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Firman-Mu berkata Kau bersamaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Yes. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku Ku takkan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Kasih-Ku pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku berikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan sayapmu Tuhan, Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Bagiku pertolonganku aku berserah, Kau berikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. dengan sayapmu Tuhan, Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan Tuhan, Mari kita bangkit berdiri. Kau
Yesusku, Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami telah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu Bapa. Yes. Dan kami berterima kasih atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini di tempat ini. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami telah siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan, Amin. silakan duduk saudara yang kasih. Shalom. Shalom. Saudara, hari ini firman Tuhan tentang mengapa ada orang meninggalkan Tuhan. Saudaraku, dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 26, saudaraku, di situ dijelaskan bagaimana Yudas meninggalkan Tuhan dan Yudas seringkali mengkhianati Tuhan Yesus. Mengapa bisa begitu? Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Mari baca kitab saudara. Kita buka kitab kita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Baca kitab saudara. Kisah para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Dapat semua? Sama-sama saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti saudara ayat yang genap. Saya mulai. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, saudara, saudara-saudara, haruslah benar-benar kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang tinggal oleh Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membawa undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Saudara yang kasih, Yudas itu adalah murid Yesus. Amin. Amin. Yudas ini sama dengan Yohanes, sama dengan Petrus, sama dengan Matius.
Mereka adalah murid Yesus sewaktu Yesus ada di dunia, masih di dunia. Ya, kemana Yesus pergi, ke situ jugalah murid-murid ikut bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mengapa Yudas ini justru menjadi seorang pengkhianat di antara ke-12 murid-murid Yesus itu, saudara yang kasih? Saudaraku, tidak ada yang tiba-tiba. Amin. Tidak ada yang tiba-tiba. Mengapa demikian, saudara yang kasih? Kebiasaan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Amin. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Sebenarnya, saudaraku, Yudas ini mempunyai jabatan yang sangat bagus di dalam tim mereka, yaitu tim rasul-rasul. Apakah jabatannya, saudara kasih? Dia adalah seorang bendahara. Jadi, waktu mereka pergi kemana, yang pegang keuangan adalah Yudas. Amin. Dia adalah departemen, boleh dikatakan, saudara kasih, koordinator keuangan mereka. Ya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, saudara yang kasih, Yohanes 12 ayat 4 dikatakan, saya bacakan kepada saudara, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, dia yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Amin. Saudara tahu, waktu penyaliban itu, dia berkata kepada rombongan yang mau menangkap itu, ya, dari orang Roma. Dia berkata, kalau nanti saya cium dia, tangkaplah, itulah orangnya. Jadi waktu penangkapan itu, Yudas itu berusaha untuk mencium Yesus. Disaksikan oleh orang-orang yang akan menangkap dia. Sesudah itu, barulah Yesus ditangkap. Ya, kalau kita melihat kata mencium, ya, seolah-olah dia sayang kepada Yesus. Dia suka kepada Yesus. Jadi, mencium bukan berarti jaminan bahwa itu sayang. Tapi justru, saya kasih, itu adalah cara mereka menunjukkan siapakah sebenarnya yang akan mereka tangkap. Ya. Saudaraku, selanjutnya dikatakan, ayat 5 dikatakan, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Seolah-olah, saudaraku, ya, dia perhatian kepada orang-orang miskin. Seolah-olah dia peduli kepada masyarakat banyak. Apakah itu yang benar di benak, di hati Yudas ini? Bukan. Bukan, selain kasih. Kalau di negara kita banyak sekali orang berkata, ya, untuk membantu rakyat, katanya kan, untuk membantu ini, tetapi tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Ya, saya nggak tahu apakah begitu wakil kita di negara ini, saya nggak tahu. Membantu masyarakat, peduli kepada masyarakat, nggak lama ditangkap, ternyata korupsi. Ya, saudara yang kekasih, Yudas berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Pendapat dia. Tetapi ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri.
pencuri. Karena ialah seorang koruptor. Yohanes 12 ayat 6. Saudara baca Alkitab saudara. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Dia adalah seorang pencuri. Jadi mengapa saudara yang kasih, tiba-tiba dia mengkhianat kepada Yesus? Mengapa dia sampai mau menyerahkan Yesus? Karena dia mendapat uang 30 keping perak. Benar? Karena dia mendapat 30 keping perak, Yesus dijual 30 keping perak. Saudara kekasih, cinta akan uang itu menghasilkan maut. Ya. Cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, ada orang pernah minta didoakan supaya usahanya lancar. Lalu datang ke gereja, minta didoakan oleh gembala sidang. Saudara kekasih, doakan supaya usaha saya lancar, katanya. Ya. Lalu didoakan dia, saudara yang kasih. Usahanya lumayan besar. Kenapa? Karena memang dia sudah diambang kebangkrutan. Ya, lalu didoakan. Setelah didoakan, saudara yang kasih, usahanya pun lancar. Ya. Tapi begitu usahanya lancar, hari Minggu pun dipakai untuk dagang. Hari Minggu pun sering kasih tidak lagi datang ibadah, tapi sibuk saudara yang kasih mengendalikan dagangannya. Karena makin banyak orang datang. Saudaraku, cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Di hadapan Tuhan saudara yang kasih, orang yang tidak menyembah kepada Dia, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, saudaraku, itu adalah kejahatan. Amin. Itu adalah kejahatan, saudara. Kebiasaan buruk yang tidak diselesaikan bisa mengakibatkan malapetaka. Ya, kebiasaan buruk. Penjahat tidak tiba-tiba menjadi penjahat. Ya, enggak tiba-tiba. Tapi karena ada karakter yang lama ditekuni, dipikirkan, lalu ditekuni, ya, terus dipertahankan, lalu dia melakukan kejahatan itu, ya, tidak tiba-tiba. Koruptor itu tidak tiba-tiba menjadi koruptor. Dia sudah dipikirkan bagaimana strateginya, berarti sudah lama. Ya, nanti saya cuci uangnya, begini cara cuci uang. Saya simpan di sini, saya pakai rekening saudara saya. Nggak tiba-tiba. Jadi kebiasaan yang buruk, kalau tidak segera ditangani, itu bisa mengakibatkan malapetaka. Amin. Jadi mari kita saudara yang kasih, mari hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya
dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yudas itu saudaraku menjadi pengkhianat karena dia adalah cinta uang. Dia memilih uang daripada Yesus. Daripada taat kepada Yesus, dia memilih uang 30 keping perak. Ya. Dan itu diawali karena sejak semula, sejak awal pun dia bergabung kepada rasul-rasul, dia punya jabatan seorang bendahara. Yang dipikirinya bagaimana untuk dapat uang. Enggak dipikirkannya itu bagaimana cara halal mendapatkan uang. Amin. Cara yang benar mendapatkan uang. Enggak salah kita bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Berarti Tuhan juga perintahkan kita bekerja. Tapi pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan yang sesuai dengan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Pekerjaan saudara yang kasih yang benar. Bukan dengan menabrak hukum-hukum Tuhan. Amin. Tuhan mau memberkati kita. Melimpah-limpah. Dan bahkan saudara yang kasih, ada orang takut akan Tuhan. Dia mau melakukan firman Tuhan, dia memberikan persepuluhannya dan juga saya kasih memberikan belas kasihan, membantu yatim piatu, ya, orang-orang yang kekurangan diberkatinya saudara yang kasih. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidupnya semakin lama semakin diberkati, semakin berkelimpahan. Ya. Sebab orang yang mau memberi kepada orang yang berkekurangan, Tuhan melihat dia. Amin. Sebab orang sering kasih yang memberi kepada orang yang membutuhkan, saudaraku, Tuhan melihat dia. Amin. Ya. Jadi cara kita menerima berkat Tuhan itu adalah dengan melakukan firman Tuhan. Amin. Dengan takut akan Tuhan. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tadi sudah kita baca, saudara kasih, dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Saudara yang kasih, dosa yang dibuahi akan menghasilkan maut. Dosa yang tidak diselesaikan akan menghasilkan maut. Yang menghalangi kita, saudaraku, kita masuk hadirat Tuhan. Susah kita menyembah Tuhan. Ada ayat Alkitab berkata, yang memisahkan aku dan engkau adalah segala dosa dan kejahatanmu. Aku menyembunyikan wajahmu kepadamu. Mengapa? Karena aku tidak tahan melihat dosamu. Kitab Yesaya berkata demikian. Iya. Jadi dosa yang dibuahi akan menghasilkan maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah hukuman yang kekal. Amin. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang yang bertahan dalam pencobaan, ada banyak pencobaan selagi kita masih ada di dunia ini. Amin. Ajarkan untuk berbuat jahat. Ya. Ajarkan untuk merusak orang lain. Ya. Ada banyak godaan-godaan yang seperti ini kita rasakan di dunia ini. Tetapi firman Tuhan ini berkata
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Orang percaya harus bisa menahan diri dari cobaan. Amin. Jangan seperti yang terjadi di Medan. Untuk supaya bertahan dalam cobaan, dilarang jual daging. Yang puasa siapa? Ya kan? Yang puasa Kristennya atau bukan? Jadi saudara yang kasih, yang puasa itu semestinya menahan diri dari hawa nafsu. Amin. Menahan diri ya untuk tidak makan, menahan diri ya, menahan air liur di saat melihat makanan. Amin. Jadi kalau kita puasa, Alkitab berkata, saudaraku, kalau orang Kristen itu berpuasa, nggak perlu diketahui orang lain, ya, nggak perlu diketahui orang lain. Tanggal 19 ini kami puasa, saudara juga bisa ikut puasa. Tapi nggak perlu pamer, ya. Bahkan Alkitab berkata, minyakilah wajahmu. Tujuannya apa? Supaya jangan dilihat orang sedih kayak kelihatan gak makan. Karena tujuan kita sebenarnya puasa itu mengosongkan diri dari hal-hal dunia. Ingat ya, puasa adalah mengosongkan diri dari hal-hal dunia, termasuk makanan, tidak masuk makanan ke dalam, demi untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Itu yang puasa. Jadi sepenuhnya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Sampai-sampai kita nggak makan demi memfokuskan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada kita melarang orang misalnya jualan, sudah yang kasih, apa yang mau kita tahankan? Justru kita jadi begitu, saudara yang kasih. Kalau kita puasa itu berarti kita menahan diri kita dari hal-hal duniawi dan memfokuskan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Nah, itu puasa, saudara yang kasih. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai orang yang jahat. Saya ulangi. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan itu bukan datang dari Allah. Amin. Ya. Pencobaan itu datang dari iblis. Ya. Lakukanlah. Pukullah, curilah, rampoklah. Yang sodorkan kalimat-kalimat yang seperti ini kan musuh kita, iblis. Jadi bukan berasal dari Allah. Tetapi bagian kita, saudara kasih, di saat pencobaan itu datang, kita tetap berdiri teguh sebagai orang yang percaya. Kita tidak terjebak dalam godaan-godaan itu. Amin. Tetapi Yudas ini terjebak dalam godaan itu, sehingga dia pun menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Sehingga dia pun seringkali mencuri uang-uang yang dikumpulkan oleh murid-murid itu, saya kasih. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yang memikat adalah nafsu manusia itu sendiri. Ya.
Jadi saudara yang kasih, jangan pernah pilih jalan pintas untuk memperoleh sesuatu. Jangan pilih jalan pintas. Amin. Semua ada proses. Jalani proses itu. Sebab yang Tuhan mau, saudara yang kekasih, kita menjadi segambar dengan Dia. Ya, sifat karakter kita menjadi segambar dengan Yesus. Amin. Yesus yang selalu taat kepada Bapanya. Dan Yesus juga menginginkan supaya kita taat kepada Yesus. Amin. Itu yang diinginkan, saudara yang kasih. Ya. Jadi jalan pintas seringkali menjerumuskan kita ke dalam malapetaka. Tetapi saudara yang kasih, jalan Tuhan membawa kita memperoleh kemenangan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya, yang tidak berubah atau bayangan karena pertukaran. Saya baca ulang. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Pemberian yang baik, ya, diturunkan dari Bapa segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara yang kasih, setiap pemberian yang baik, ya, datang dari atas, datang dari yang Maha Kuasa. Ya. Dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, saudara yang kasih. Ya. Mari kita terima yang baik. Amin. Mari kita buang yang tidak baik itu. Biar kegiatan kita, kehidupan kita semakin lama semakin diubahkan. Yang dahulunya kita bergelimang dengan dosa, tapi sekarang berlahan-lahan mulai tinggalkan. Amin. Mulai bergerak, saudaraku. Ya. Akan ada juga di antara orang yang percaya ini, saudara kasih, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tiba-tiba meninggalkan Yesus dan sudah terbukti. Ada orang meninggalkan Yesus karena uang, karena jabatan. Ya. Ada orang meninggalkan Yesus, saudara yang kasih, karena pasangan. Ya. Ada 3 faktor, saudaraku, yang membuat orang meninggalkan Yesus. 3 hal, bukan 3 faktor. 3 hal. Apa itu, saudara yang kasih? Jabatan. Ya. Karena jabatan dia meninggalkan Yesus. Yang kedua, pasangan. Karena pasangan meninggalkan Yesus. Yang ketiga, saudara yang kasih, ya, harta. Karena harta meninggalkan Yesus. Ya. Hati-hati dalam 3 jebakan ini. Sebab iblis tidak mau sendirian di neraka. Dia juga cari pengikut. Ya. Dia cari pengikut. Alkitab berkata, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Amin.
hanya karena nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Hati-hati dalam jebakan. Dan Yudas ini, saudaraku, adalah meninggalkan Yesus karena harta, uang. Amin. Setiap pemberian yang baik, ayat 18, atas kehendak sendiri, ia telah menjadikan kita dan firman-Nya. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Jadi saudara yang kasih, supaya kita tetap berada di dalam Yesus, biarlah kita menjadi pendengar dan penurut Allah. Amin. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Okay. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan sebaliknya, sedikit mendengar, banyak berkata-kata. Itu kebalikannya. Ya. Kalau ibu-ibu, belajarlah banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Amin. Jangan banyak berkata-kata, sedikit mendengar. Itu kebalikannya. Ya. Banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Mengapa, saudara yang kasih? Sedangkan mendengar banyak saja, ya, mendengar kita banyak, bisa yang lain disampaikan kepada orang lain. Bisa jadi lain yang disampaikan, walaupun sebenarnya dia mendengar dengan jelas, tapi yang disampaikan bisa beda. Apalagi kalau sedikit mendengar, lalu banyak cerita lagi kepada orang lain, justru fitnah semua yang disampaikan. Nah, ya, jadi banyak mendengar, tapi sedikit berkata-kata. Ya, jadi jangan sampaikan ya di luar daripada yang dia dengar. Amen. Di luar daripada yang dia dengar. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan juga lambatlah untuk marah. Ini juga sering terjadi, kita alami, saudara. Lebih besar marahnya daripada sabarnya. Ya, ini sudah temperamen manusia. Apalagi kalau kita yang berasal dari Medan sana itu, ya, lebih banyak marahnya daripada sabarnya. Tapi di sini semuanya nggak ada yang pemarah, semua baik. Amin. Kalau ada pun bertobat juga. Ya. Manggil anak dari luar. Hei Ucok, dari mana kau? Main-main aja kerja kau. Padahal bapaknya itu baru dari kelit tua. Ya. Kalau kita mengatur orang,
anak itu melihat bapaknya dari karakter bapaknya. Amin. Dari karakternya. Kalau dilihat bapaknya jahat, maka perbuatan jahat itulah yang dicontoh oleh anaknya. Ya. Tetapi kalau anaknya itu melihat bapaknya itu baik, rajin beribadah, berdoa, merenungkan firman Tuhan, ya, menyapa orang dengan ramah, ke tetangga-tetangganya juga ramah, itulah yang dicontoh oleh anaknya itu. Amin. Jadi, bagaimana anakmu berada, sebenarnya itu adalah gambaran dirimu. Amin. Itu gambaran diri kita. Kalau misalnya anakku sekarang, saudaraku, misalnya melakukan sesuatu, kan itu dilihat dari diri saya. Mengapa dia bisa berdoa setiap hari, setiap malam berdoa? Dia berdoa tiap malam itu. Kenapa? Karena dia lihat diri kami. Amin. Biarlah Tuhan yang melihatnya dan mendengarnya, saudara. Demikian juga halnya dengan kita. Apa yang dilakukan oleh anak kita, itu adalah gambaran daripada diri kita. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi juga melakukan. Sebab kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita menipu diri sendiri. Yang dibenarkan oleh Allah bukanlah orang yang tahu firman Tuhan. Iblis juga tahu firman Tuhan. Jatuhkanlah dirimu dari gunung ini, sebab ada tertulis, malaikatnya akan menopang engkau. Iblis tahu nggak? Tahu, tapi iblis tidak pernah patuh kepada Tuhan. Iblis tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukan orang yang tahu firman Tuhan yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Orang yang melakukan firman Tuhan. Sebab jika hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di cermin. Tahu begini, udah tahu aku firman Tuhan, banyak tahu saya firman Tuhan. Ya, apapun dibilang orang, aku bisa jawab, misalnya begitu. Itu kan menjadi, ada istilahnya, ada kesombongan rohani. Jangan seperti itu. Amin. Mari kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Ya. Makanya pernah saya sampaikan bahwasanya, saudara yang kasih, nanti kelak yang dibenarkan di hadapan Bapa adalah orang yang terima Tuhan Yesus, juga melakukan perintah Bapa. Jadi bukan karena beragama, bukan, tapi karena melakukan perintah Bapa. Itu agama hanya ada di dunia ini. Tapi nanti yang dihakimi, saudaraku, adakah Yesus di hati kita? Sudahkah kita, saudara yang kasih, menghidupi iman kita? Kalau dikatakan menghidupi iman kita, di situ sudah satu paket dengan melakukan firman Tuhan. Iman itu harus dilakukan, amin. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati adanya.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Keras, ya kan? Jikalau orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri untuk tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi Alkitab berkata, saudara yang kasih, ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ya. Yatim piatu, tahu yatim piatu itu? Maksudnya di sini saudaraku, yatim piatu itu tidak punya gembala termasuk. Amin. Gak ada gereja. Bisa juga dia seorang Kristen tapi tidak pernah ibadah. Hatinya mengambang. Gak ada yang menuntun dia untuk masuk ke dalam ibadah, ke dalam kebenaran. Bisa, saudara kasih. Lalu janda-janda apa, sobat? Janda itu dahulunya, saudaraku, ada tempat ibadah, sekarang tidak ada lagi. Itu. Dan bisa juga janda benaran. Itu kita pedulikan, amin. Dan yatim piatu, nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Kita perhatikan, amin. Sepanjang kita mampu, kita lakukan, amin. Sepanjang kita mampu, ya. Sepanjang Tuhan pasti menyertai kita, memberkati kita, saudara. Mari takutlah akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam kitab Ulangan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya. Takut akan Tuhan. Ya. Tandanya orang takut maksudnya di sini adalah hormat kepada Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Agungkan Tuhan. Dari hidup kita mengagungkan Tuhan. Dari bicara kita mengagungkan Tuhan. Hati yang paling dalam, hati yang mengasihi Tuhan. Yosua 24:14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah lain. Allah lain itu apa? Allah lain itu bisa saja jimat-jimat, percaya kepada kuasa kegelapan. Ya. Allah lain itu saudara bisa saja deking dunia. Bukan Tuhan dekingnya, tapi ada orang. Allah lain itu bisa saja hartanya. Oleh karena hartanya dia tidak beribadah kepada Tuhan. Ya.
Allah lain itu saudaraku bisa juga kesombongannya. Amin. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena itulah yang terbaik. Engkau akan dijaga di dunia ini, dipelihara di dunia ini, tapi engkau juga saudaraku memiliki kepastian hidup yang kekal di surga. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oke, kita angkat pujian kita saudara yang kasih.